sucikan hatiku, Roma kediamanmu, tinggallah dalam hatiku, Romo memenuhiku, pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Saira moti maruhaku, asa boy kuhanua, sai babaw na pasu-pasu nang marhite siyana, inganan rohanami tondi mi mangkuhi, pakiduhot nolunami gabi Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2020. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sejenak untuk mendengarkan renungan harian. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Yang menjadi firman Tuhan, ayat renungan kita hari ini, itu yang tertulis dalam Lukas 6, ayat 27 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu yang menjadi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 2 poin yang hendak ditekankan oleh firman Tuhan pada kita saat ini. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengasihi musuh kita. Kalau masih disebut sebagai musuh, bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Oke, ini hal yang mudah? Tentu bukan hal yang mudah. Tetapi ajaran dari Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya harus mengasihi bahkan sampai kepada musuh-musuh kita sendiri. Mengasihi dengan cara bagaimana? Kata kasih yang dipakai di sini adalah kata agape. Artinya kasih yang bersumber yang daripada Tuhan, itu yang harus kita praktekkan untuk mengasihi musuh kita yang mungkin saja ada. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini bukanlah hanya sebatas teori saja, bukan hanya sebatas retorika saja, tetapi harus sampai kepada action, yaitu perbuatan nyata di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, musuh-musuh kita masih terluka, dan kita juga terluka. Sulit untuk mengampuni. Bagaimana ini? Tapi yang jelas, Yesus mengatakan kepada kita, kita harus mengasihani musuh-musuh kita. Bahkan harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan ayat 28 firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus mendoakan orang-orang yang bahkan sampai kepada level yang mengutuk. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, musuh dan kawan itu adalah hanya soal perasaan saja. Tetapi perbuatan kasih, tindakan menolong siapapun bahkan musuh kita, itu adalah perbuatan tindakan nyata. Action. Yesus hendak mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi orang-orang yang mungkin membuat kita terluka, mungkin membuat kita terperdaya. Tapi Yesus sangat menekankan kita mengasihi mereka, mendoakan. Siapa tahu dengan cara kita berbuat baik kepada mereka,
mereka akan berubah dan menjadi sahabat-sahabat kita, menjadi kawan-kawan. Lalu bagaimana kalau musuh kita itu tetap memusuhi kita walaupun kita sudah berbuat baik kepada mereka? Apakah kita gak usah mengasihi mereka? Stop dulu. Tidak. Yesus tidak mengatakan kepada kita bagaimana batasan dari mengasihi. Terus harus mengasihi sepanjang waktu, sepanjang hari, tengah-tengah kehidupan. Karena itu yang harus kita teladani daripada yang telah diperbuat oleh pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, semua orang pasti setuju bahwa dengan membalaskan kejahatan dengan kejahatan adalah tindakan yang tidak benar. Perbuatan yang harus dihindarkan. Semua orang, bahkan musuh kita juga saya rasa, punya ide yang demikian. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apabila kita hanya mengasihi sesama kita, kita ini belum orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Apabila kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, kita belum meneladani atau belum mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada. Untuk itu, sangat jelas di dalam teks kita hari ini bahwa kasih itu harus dilaksanakan, harus dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Mengasihi sesama, mengasihi musuh harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai kapanpun. Dalam kondisi apapun, bahkan ketika dianiaya, kita juga diajar oleh Tuhan agar tetap mengasihi. Dengan dua Tuhan Yesus hendak disalibkan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak apa yang mereka berbuat. Ya, ayat. Barang siapa melaksanakan ini dalam kehidupannya, yakinlah bahwa itu sudah melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan tentu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dilaksanakan akan membuahkan hasil yang mengembirakan, akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan perdamaian, akan mendatangkan yang namanya kesejahteraan di tengah-tengah banyak. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jalan terbaik untuk menghancurkan musuh adalah dengan menjadikannya menjadi sahabat atau orang teman. Di Roma 12 ayat 19 sampai 21 dikatakan demikian. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi menarik sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa tindakan kasih ini harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Dan ingat bahwa tindakan kasih itu tidak pernah tidak pernah mengecewakan. Jika kita membenci musuh kita, sebenarnya Bapak Ibu, kita telah memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka menghancurkan kita. Menghancurkan yang namanya kesehatan, menghancurkan pikiran kita, kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Tetapi kita lihat bagaimana musuh-musuh ketika kita berupaya untuk membenci mereka, mereka akan hidup dengan gembira begitu saja. Tidak ada menjadi persoalan bagi mereka. Mereka tidak frustasi, mereka hidup nyaman di tengah-tengah kita. Justru kita yang terluka, kita semakin banyak semakin menambah level kebencian kita kepada orang yang kita anggap sebagai. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika perbuatan jahat seseorang dibalas dengan kasih, jahat akan terbas.
dan akan terheran-heran mengapa dia masih mengasihi saya padahal saya sudah membuat. Ya memang berat. Kita harus membalaskan kebaikan. Demikianlah yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Tidak membalaskan seluruh perbuatan dosa kita. Tidak membalaskan seluruh kejahatan kita dengan murka Allah kepada kita. Tapi dia menyerahkan nyawanya, memberikan yang terbaik bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang berdamai dengan Allah, menjadi sahabat bagi Kristus dan diperdamaikan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di ayat 28 jelas dikatakan mintalah berkat. Meminta berkat adalah hal yang biasa di tengah-tengah kehidupan. Kita lihat teks kita hari ini, zaman Alkitab, contohnya ketika ada orang yang menampar seseorang. Menampar itu sebenarnya bukanlah tindakan kekerasan di zaman Alkitab, tetapi itulah tindakan penghinaan. Jika seseorang menampar, lalu dibalas orang yang ditamparnya dengan menampar, itu artinya membalas apa yang namanya kejahatan atau kesalahan dengan kejahatan. Tentu ini tidak diajarkan atau tidak diinginkan Tuhan untuk kita dalam kehidupan. Jika kita dihina oleh orang, kita balik menghina mereka. Tentu itu bukanlah perbuatan yang diajarkan Tuhan kepada. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang Yesus katakan bagi kita saat ini jika kita menghadapi situasi yang demikian? Ada yang menghina kita, ada yang membuat kita menjadi setia baginya. Yang pertama, berkatilah mereka. Mintalah berkat kepada Tuhan supaya Tuhan akan hati, supaya Tuhan memberkati dia, supaya dia berhenti untuk menjadi seteru atau membenci atau menghina. Yang kedua, berdoalah bagi mereka. Berdoa. Ketika seseorang itu ada di dalam doa kita, biasanya itu adalah karena ungkapan rasa cinta yang begitu luar biasa. Anak-anak kita setiap hari kita doakan, keluarga kita setiap hari kita doakan. Mengapa? Karena kita sangat mencintai mereka. Yesus juga mengajak kita doakan musuh-musuh kita, orang yang membuat kita kecewa, orang yang membuat kita terhina. Karena itulah tindakan yang memutuskan mata rantai musuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan ingin kita memutuskan yang namanya siklus kebencian, siklus permusuhan, siklus penghinaan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen. Kita berpanggil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Nah, dipanggil memperoleh berkat, dan kita akan apapun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur memberkati Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan kehidupan, kasih di tengah-tengah. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik. Kami ya Tuhan selalu bersyukur senantiasa di tengah. Bila di tengah-tengah kehidupan kami terjadi kesulitan saat ini. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak orang yang sakit dari pandemi COVID-19. Begitu banyak orang yang menurun pendapatan perekonomian. Sulit untuk mendapatkan lapangan. Dan masih banyak sekali ya Tuhan yang terjadi sekarang ini di tengah kehidupan kami. Kehidupan manusia, bangsa dan negara. Tapi kami patut bersyukur ya Tuhan. Tuhan masih memberkati kami. Memberikan
napas kehidupan, menuntun hidup kami. Sehingga kami ya Tuhan masih bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang sungguh tengah-tengah. Ajarlah kami ya Tuhan setiap hari-hari kami untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap syukur atas perlindungan, atas penuntunan Tuhan tengah-tengah kehidupan. Sehingga kami ya Tuhan tidak terjatuh kepada keputusaan, tidak terjatuh kepada perbuatan dosa, perbuatan kejahatan di saat kondisi yang sangat sekarang ini. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, berkatilah pekerjaan, berkati keluarga dari umat, berkati anak-anak yang lahir di tengah-tengah keluarga dari umat-Mu ya. Bersemuanya ya Tuhan bersyukur. Berkati para pemerintah kami, lindungi mereka, berikan kekuatan dan hikmat di dalam menuntun, memimpin bangsa kami ini. Berkati juga gereja-Mu ya Tuhan yang akan melayani setiap hari. Sehingga semua yang dikerjakan gereja-Mu ya Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan umat Tuhan bersuka cita atas pelayanan gereja Tuhan. Ya Tuhanlah yang membantu. Ya majelis, pendeta, apapun ya Tuhan yang dipanggil. Ya Tuhan, kami ini adalah orang. Kami layak di hadapan surah dari Tuhan Yesus Kristus. Ya dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus yang menyertai. Amin.